Upaya efisiensi anggaran di PT Garuda Indonesia Tbk dimulai dari jajaran direksi. Maskapai berencana memangkas 10% gaji direksi di tengah tekanan keuangan yang masih berat. Garuda masih menghadapi tekanan likuiditas dan ekuitas negatif sejak restrukturisasi 2021 hingga 2024. Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Hakairupan, menyampaikan keputusan itu dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 6 DPR RI, Senin, 1 Desember 2025. Selain memangkas gaji direksi, Glenny juga menolak pencairan tantiem bagi direksi dan komisaris. Ia mengaku diminta menandatangani berkas pencairan tantiem, namun menolak karena kondisi keuangan belum pulih. Ia juga menyinggung situasi fiskal nasional. Pemerintah sedang melakukan pengetatan APBN, sehingga pemberian tantiem kepada perusahaan yang masih merugi dinilai akan memicu respons negatif publik. Efisiensi tidak hanya menyasar direksi. Glenny menuturkan, kebijakan penghematan fasilitas perjalanan mulai diberlakukan. Ia menyinggung kasus staf perwakilan Garuda di Jepang yang keberatan atas penurunan kelas tiket. Glenny memerintahkan pergantian staf tersebut dan menyederhanakan jumlah perwakilan luar negeri. Kini hanya 1 perwakilan ditempatkan, sementara tenaga lokal akan diberdayakan untuk menekan biaya. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Untoro, membenarkan rencana pemotongan gaji direksi. Waktu penerapannya masih dirumuskan. Pada November 2025, GEA menerima penyertaan modal Rp23,67 triliun dari Danantara Asset Management, badan pelaksana di bawah Badan Investasi Daya Anagata Nusantara. Suntikan modal itu disetujui dalam RUU PSLB Garuda pada 12 November 2025. Tanpa tambahan modal, Garuda berisiko sulit mengakses pembiayaan eksternal dan menghadapi potensi delisting dari Bursa Efek Indonesia. Danantara mencatat, banyaknya pesawat grounded terus membebani biaya Garuda Indonesia dan Citylink. Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriani Edi, menjelaskan pesawat dalam kondisi grounded menciptakan beban ganda. Pesawat tidak menghasilkan pendapatan karena tidak dapat terbang, sementara biaya tetap seperti sewa pesawat tetap berjalan. Ia menilai, tekanan keuangan akan semakin berat jika pesawat dibiarkan menganggur lebih lama. GEA mencatat kerugian $182,53 juta AS atau sekitar Rp3,03 triliun hingga kuartal 3 2025. Angka ini naik 39,3% dibanding periode sama tahun lalu yang rugi $131,22 juta AS atau sekitar Rp2,18 triliun. Kurs yang digunakan Rp16.650 per dolar AS. Danantara menetapkan reaktivasi armada sebagai prioritas transformasi. Modal sebesar Rp6,65 triliun telah disalurkan melalui skema pinjaman pemegang saham pada Juni 2025. Tambahan modal Rp23,67 triliun diberikan melalui PMTHM ETD. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.